Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Giatra, kembali lagi di podcast Giatra, Giatja Bicara. Kali ini kita bakalan ngobrol langsung dengan salah satu warga binaan yang punya skill keren di bidang kerajinan kulit. Langsung aja kita sapa. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Boleh kenalin diri dulu nih nggak Pak sama Sobat Giatja? Halo Sobat Giatja, saya Roso. Saya sedikit mempunyai skill di bidang kerajinan kulit yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Saya kira itu dulu. Pak, Sobat Giatja boleh tahu nggak keseharian Bapak di sini biasanya melakukan aktivitas apa aja sih Pak? Di sini banyak ya kegiatan positif yang saya dapat ya. Nah, pertama tentu kerajinan kulit ya ini. Jadi di sini kita menambah wawasan, berkreasi, dan tentu waktu yang kita jalani di sini tidak terbuang sia-sia. Itu yang utama ya. Dan banyak bimbingan-bimbingan juga di sini yang kita dapatkan sehingga semua yang saya jalani di sini terasa bermanfaat. Kira-kira. Awalnya bisa tertarik di kerajinan kulit itu bagaimana ceritanya Pak? Panjang ini ya. Tapi saya singkat aja. Ya. Waktu kuliah dulu kebetulan ada kawan satu kampus yang memang dia tinggal di rumah. Saya belajar sama dia, jadi kami belajar otodidak, nggak ada guru, nggak ada apa. Jadi semenjak itu karena saya suka seni ya, passion saya di seni, jadi ya udah saya ikutin aja, ngalir aja begitu. Udah Produk yang pertama dibuat itu apa Pak? Dulu gantungan kunci ya, itu yang paling mudah, gantungan kunci. Terus setelah itu tali jam. Tali jam baru. Setelah itu banyak kawan-kawan yang lihat. Pertama saya pakai ya, bukan saya jual, saya pakai. Ada kawan lihat bagus, dia minta buatin, kita buatin. Lama-lama ya jadi dari mulut ke mulut ya informasi. Akhirnya sampai jadi produk yang bisa punya nilai jual. Itu saya rasa. Proses pembuatannya sendiri butuh teliti gimana sih Pak caranya untuk menghasilkan produk yang terbaik? Kalau supaya mendapatkan produk yang terbaik ini bukan hanya teliti, tapi yang penting pertama satu ide. Ide kita mau buat seperti apa. Kedua fokus. Ketiga kita jangan pernah nyerah. Kalau umpama namanya bekerja di bidang kerajinan ini kadang-kadang ada salahnya ya. Kita jangan mudah putus asa, istilahnya salah itu wajar, itu bagian dari proses itu. Yang penting tiga itu aja, ide, fokus, dan nggak pernah nyerah gitu. Nah itu akan dapat yang terbaik nanti, itu aja. Selama menjalani kegiatan ini ada nggak Pak momen yang paling berkesan? Kalau selama di dalam sini ya, momen paling berkesan itu ada saat salah satu yang memesan itu yang menurut saya agak sulit, tapi itu saya nggak mundur, maksudnya itu menjadi tantangan ya, dan alhamdulillah bisa saya selesaikan walaupun itu butuh sedikit waktu ya, karena kita harus fokus mencari ide sesuai dengan kemauannya, bagaimana kita mencampur kemauan dia dengan ide kita. Nah, jadi alhamdulillah karena di sini mendapatkan satu kebebasan untuk berkreasi, waktu, jadi semua saya dapatkan itu. Kedepannya nih Pak, setelah bebas menjadi masyarakat kembali, kegiatan apa yang Bapak akan lakukan Pak? Ya pertama tentu ketemu keluarga, setelah ketemu keluarga ya saya kembali lagi ke usaha saya, karena saya ada usaha otomotif. Tapi kegiatan kerajinan ini memang kegiatan sampingan yang jujur ini sebenarnya menjanjikan, selama memang harus kita fokus. Dan kedua ya bukan apa-apa, harus ada pihak-pihak tertentu yang mensupport, ya supaya kerajinan kulit kita ini di Indonesia ini lebih berkembang, gitu loh. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah itu banyak orang-orang yang mempunyai skill khusus, tapi wadahnya tuh kurang gitu loh. Cuman itu aja lah. Terakhir nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Sobat Giatra yang sedang menonton hari ini? Makasih ya untuk generasi muda ya, manfaatkan waktu, jangan sia-siakan waktu,
karena waktu terus berjalan, waktu tidak mundur, waktu terus maju. Kita jatuh, bangun lagi. Kita terpuruk, bangkit lagi. Do the best, lakukan yang terbaik. Itu aja pesan saya. Insya Allah jadi awal yang baik ya Pak. Amin. Kisah Pak Roso mengingatkan bahwa kita perubahan tidak selalu dimulai dari tempat yang ideal, Ya. tapi dari kemauan untuk tidak berhenti mencoba. Ya. Ya. Dan boleh saya tambahkan, terkadang perubahan itu kita harus keluar dari zona nyaman. Itu. Kita keluar dari zona nyaman itu merupakan suatu pembentukan diri kita. Terima kasih Pak Roso atas masukan dan sarannya. Sama-sama. Agar kami generasi muda menjadi lebih baik ke depannya. Kita tutup dengan sebuah pantun ya Pak. Ya, boleh. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, tidak lupa membeli kain. Yuk langsung diorder sekarang, kualitasnya pasti terjamin. Saya Liza, peserta Magang Hub Batch 2 Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.